Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Kali ini saya ada di asrama Karmel di Unika di Santo Thomas Medan yang saat ini sedang proses pembangunan. Kepada kita, gereja memberikan menjadi santapan rohani dari Markus 2 ayat 23 sampai 28 tentang murid-murid Yesus yang kemudian dilerai oleh orang-orang Farisi karena mereka tidak berpuasa. Lalu kemudian Tuhan kita Yesus Kristus berkata kepada mereka sebagai tanggapan atas mereka bahwa tidak pernahkah engkau melihat bahwa Daud pun pernah makan buah persembahan ketika ia dan para prajuritnya masuk ke bait Allah. Pada saat itu mereka kelaparan. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud juga menjadi sama seperti manusia, seperti kita semua. Dia adalah Allah sekaligus juga menjadi manusia. Dia haus akan makanan jasmani, tetapi dia juga meminta supaya kita semua memiliki kelaparan, bukan hanya soal jasmani saja, tetapi juga memiliki kelaparan jiwa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus selalu berkata bahwa manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekaligus juga menandaskan bahwa Yesus selain adalah keturunan Daud, dia juga menjadi Tuhan atas Daud. Karena Yesus yang adalah Allah itu sudah ada sebelum Daud, dia ada dari kekal. Oleh karena itulah para saudara-saudara kasih, menariknya sekali ya bahwa Tuhan Yesus bilang hari ini kepada kita bahwa manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Makna praktisnya bagi kita, relevansinya bagi kita ialah bahwa kita diberikan waktu 6 hari untuk bekerja. Kita 6 hari untuk bekerja keras. Dan kita 6 hari berusaha dengan usaha manusiawi kita. Tetapi kemudian kita lalu menyadari bahwa pada hari yang ketujuh kita harus beristirahat dari itu semua. Saatnya kita juga harus mengumpulkan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 6 hari. Saatnya kita juga untuk datang bertobat, datang ke bait Allah. Saatnya juga kita datang untuk membawa dosa-dosa kita dan berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Memang meski sebenarnya kita menyadari bahwa panggilan kita itu untuk menjadi suci tidak datang pada hari Minggu saja, tapi harus setiap hari. Tapi kita menyadari diri kita, kelemahan kita, bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, bukanlah manusia yang suci, tetapi juga kita lalu menyadari kedosaan kita. Sekali lagi, bahwa ketika kita datang ke bait Allah pada hari Minggu, kita tidak hanya datang minta berkat, kita tidak hanya datang untuk bergembira dan bersuka cita, tapi kita juga datang untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita, untuk berdoa mohon ampun dari Tuhan untuk semuanya itu. Dan ini penting para saudara, karena kedamaian batin itu melebihi segala apapun. Kedamaian batin itu justru memungkinkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan usaha-usaha yang gigih lainnya yang perlu untuk kita perbuat. Nah, oleh karena itulah para saudara, jangan abaikan hari Minggu. Pengalaman saya dengan beberapa umat ketika mereka berkata kepada saya, Pastor Romo, kalau kami tidak ke gereja pada hari Minggu, maka kami akan menjalani hari-hari hidup kami sesudahnya menjadi hari-hari hidup yang terasa kering. Ini menjadi sebuah kabar gembira bagi kita bahwasanya ketika manusia sekarang harus dikondisikan untuk tinggal di rumah masing-masing, akan tetapi kerinduan untuk merayakan misa, merayakan Ekaristi pada hari Minggu, itu juga menjadi sebuah kerinduan yang tak pernah padam. Karena memang gereja itu adalah tempat kita berkumpul bersatu dengan Tuhan dan sesama. Kita memiliki Tuhan yang sama, kita juga memiliki saudara yang punya tujuan yang sama, yang sama-sama juga menyadari kedosaan kita bersama, yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan.
Maka saudara yang terkasih, seringkali orang berkata, buat apa kita ke gereja kalau kemudian kita selanjutnya kita berdosa. Bukan mau mengatakan bahwa kalau kita sudah pergi ke gereja hari Minggu lalu kemudian hari Senin kita bisa berbuat dosa, tobat kumat. Tidak, para saudara. Tapi ini justru menjadi undangan bagi kita untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi bukanlah kita dengan kedosaan kita itu lalu kita merasa tidak layak kepada Tuhan, lalu akhirnya kita memutuskan untuk tidak datang kepadanya. Justru ini merupakan sebuah kesombongan. Karena pertanyaannya ialah siapakah yang merasa diri pantas di hadapan Tuhan? Maka para saudara, hari Sabat bagi orang Kristen ialah hari kebangkitan, hari beristirahat. 6 hari kita bekerja, hari ke-7 kita berdoa, kita minta berkat dari Tuhan, dan terutama kita mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga kita lalu menyadari bahwasanya peziarahan kita setiap hari Minggu ke rumah Tuhan merupakan sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban bagiku, bagi Anda, bagi kita semua untuk datang ke sana. Jangan sia-siakan hari Minggu, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan kita secara khusus pada tempat yang khusus di waktu yang khusus. Dengan demikian para saudara, esensi dari hari Sabat, hari kebangkitan Tuhan itu menjadi sesuatu yang melampaui tataran aturan, dan itu justru masuk ke sisi terdalam diri kita, bahwa aku ini dipanggil Tuhan setiap hari Minggu untuk kembali memperbaharui janji-janji baptisku, memperbaharui janji-janji imanku, tetapi kemudian juga serentak mengakui kelemahanku dan akhirnya aku mohon ampun kepadanya. Jadi daripada soal tidak bekerja, daripada hanya sekedar tidak melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari, mari kita juga melihat arti itu secara lebih mendalam. Dan semoga Tuhan memberkati kesadaran kita bersama, dan semoga Tuhan senantiasa membantu kita untuk menyadari akan arti tahun-tahun liturgi, hari-hari suci bagi kita, terutama karena itu semua ditujukan untuk supaya kita semakin hari semakin menyucikan, atau lebih tepatnya memberikan diri untuk disucikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.